Mata Budi mulai nakal turun lagi melihat dua mangkok terkurap yang tertutupi rapat oleh baju Santi yang lusuh. Meskipun begitu masih terlihat lekuk dua mangkok dengan jelas yang tengkurap di dada Santi. Budi mencoba memegang kedua mangkok tengkurap itu dengan perlahan dan mencoba menekannya. Ternyata masih keras dan berisi penuh. Budi merasa kebakaran jenggot. Ada rasa yang tak pernah ada sebelumnya. Let's go. Santi, remaja yang kehilangan arah. Santi 16 tahun digambarkan sebagai gadis pendiam, penuh kesepian. Ia tinggal bersama ibunya, seorang pedagang kecil. Setelah ayahnya meninggal sejak ia kecil, hidup mereka sederhana, bahkan serba kekurangan. Santi sering merasa malu dengan kondisi keluarganya, apalagi teman-temannya di sekolah kebanyakan hidup lebih baik. Di sekolah, Santi terlihat ceria, tapi itu hanya topeng. Dalam hati, ia merasa tak punya arah. Teman-temannya punya mimpi, ingin kuliah, ingin jadi dokter, ingin kerja di kota. Santi bingung, tidak tahu apa tujuan hidupnya. Malam hari ia termenung, menatap bintang, bertanya dalam hati, aku ini sebenarnya mau jadi apa? Awalnya Santi hanya merasa iri ketika melihat teman-temannya yang selalu tampil percaya diri dan seolah tak punya beban. Mereka sering mengajaknya ikut nongkrong di warung kopi kecil dekat sekolah, tempat anak-anak remaja biasa berkumpul hingga larut malam. Santi sempat ragu, tapi karena ingin dianggap gaul dan diterima, ia akhirnya ikut bergabung. Di sana, ia tertawa, ikut bercanda, bahkan sesekali meminjam gawai teman-temannya untuk bermain game. Rasanya menyenangkan, karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa punya kelompok yang mau menerimanya tanpa memandang ia anak miskin. Tapi kegembiraan itu semu hanya sementara, seperti topeng yang menutup luka hatinya. Hari demi hari, Santi makin terbawa arus. Ia mulai bolos les sore yang seharusnya membantu meningkatkan nilai pelajaran. Pulang malam menjadi kebiasaan, dan ia semakin jarang membuka buku sekolah. Nilai yang dulu cukup baik perlahan menurun. Namun, setiap kali ia pulang dan melihat wajah ibunya yang penuh lelah menunggu, hatinya selalu dihantui perasaan bersalah. Ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata bahwa semua ini salah. Tapi ia memilih menutupinya dengan tawa, dengan kebersamaan semu yang ia dapat dari teman-temannya. Di balik senyum yang tampak bahagia, ada hati yang kosong, ada jiwa yang makin jauh tersesat. Santi tahu dalam lubuk hatinya, ini bukan dirinya, ini hanya pelarian dari kenyataan hidup yang pahit. Perlahan, lingkaran pergaulannya makin luas. Ia tak hanya nongkrong bersama teman-teman perempuan, tetapi juga mulai dekat dengan beberapa anak laki-laki yang dikenal suka bersikap bebas. Mereka sering mengajaknya bermain game di rental sampai larut malam. Awalnya Santi merasa seru, karena ia bisa melupakan penat sejenak. Namun, semakin lama, kebiasaan itu membuatnya kecanduan, lupa waktu, dan makin jauh dari tanggung jawab sekolah. Tak berhenti di situ, anak-anak itu juga kerap menonton tontonan yang tidak pantas untuk usia mereka. Santi, meski sempat merasa risih, akhirnya ikut duduk bersama, berusaha menutupi rasa canggung dengan tawa palsu. Ia tahu itu salah, tapi rasa takut kehilangan pertemanan membuatnya terjebak dalam lingkaran itu. Bahkan, pada suatu sore, Santi ikut ngamen di jalanan bersama teman-teman cowoknya. Dengan gitar butut dan suara seadanya, mereka menyusuri lampu merah, berharap mendapat receh dari pengendara. Untuk Santi, itu bukan sekadar mencari uang, melainkan bentuk pemberontakan, seolah ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bebas. Meskipun dalam kenyataan justru ia semakin kehilangan arah. Malam-malam berikutnya, ketika pulang membawa uang receh hasil ngamen, Santi menatap wajah ibunya yang lelah. Hatinya bergetar bukan karena bangga, melainkan karena perasaan bersalah yang semakin menumpuk. Ia tahu langkah yang ia pilih semakin jauh dari jalannya yang semestinya. Dan suatu siang, sehabis ngamen Santi tertidur karena kecapekan. Di rumah kos teman cowoknya yang biasa buat mangkal mereka. Santi terlelap tertidur di sofa panjang sederhana di kos tersebut. Teman cowok mereka semuanya sudah pulang, tinggal Santi bersama Budi yang memang tinggal di kos itu. Budi melihat Santi dengan rasa penuh kasihan dan iba. Namun di balik perasaan itu, ada rasa lain yang Budi tidak tahu muncul dari mana. Budi duduk di kursi di samping sofa panjang yang ada Santi tertidur dengan lelapnya. Budi memandang Santi,
Perlahan matanya melihat dari mulai rambutnya yang terurai acak-acakan. Melihat wajahnya yang begitu cantik namun tidak terawat. Bibirnya yang tipis kemerahan meski tanpa lipstik. Mata Budi mulai nakal turun lagi melihat dua mangkok terkurap yang tertutupi rapat oleh baju Santi yang lusuh. Meskipun begitu masih terlihat lekuk dua mangkok dengan jelas yang tengkurap. Di dada Santi, Budi mencoba memegang kedua mangkok tengkurap itu dengan perlahan dan mencoba menekannya. Ternyata masih keras dan berisi penuh. Budi merasa kebakaran jenggot. Ada rasa yang tak pernah ada sebelumnya. Rasa pingin tahu untuk membuka mangkok yang tengkurap itu. Dan saat penasarannya mulai menguasai Budi, Budi memberanikan diri untuk melakukan sesuatu bagaimana biar bisa membuka kedua mangkok itu. Namun Santi mulai sedikit siuman. Budi pun lari ke dalam kamarnya sambil mengintip. Dari sela-sela pintunya yang sedikit terbuka, Santi pun terbangun dari tidurnya. Merasa badannya letih dan melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Santi merapikan diri dan ambil tasnya mau bergegas pulang. Budi pura-pura biasa tidak menunjukkan sesuatu yang ia lakukan barusan. Sambil keluar dari kamar Budi berkata, "Santi sudah bangun." Santi membalasnya, "Iya badanku capek banget hari ini, aku pulang dulu ya Budi." Budi menganggukkan kepala, "Iya hati-hati di jalan." Santi pun membalikkan badan dan menuju pintu kos keluar menuju jalan raya. Sesampai di rumahnya, ibunya menegurnya, tapi Santi melawan. Ia merasa ibunya tidak mengerti. Malam itu terjadi pertengkaran. Santi menangis dan berteriak bahwa ia lelah hidup miskin. Ibu hanya bisa terdiam, menahan air mata, tak mampu membalas kata-kata pedih anaknya. Hari-hari berikutnya, Santi makin terpuruk. Nilai sekolahnya menurun, guru mulai menegur. Ia bahkan mencoba kabur dari rumah semalam suntuk. Tidur di rumah temannya, merasakan kebebasan semu. Malam itu, langkah Santi membawanya ke sebuah kos sederhana. Tempat tinggal seorang teman lamanya, Budi. Budi adalah anak baik yang dulu sering satu kelas dengannya di SMP. Tapi kini sudah bekerja sambil kuliah malam. Santi mengetuk pintu dengan wajah letih. Dan Budi menyambut dengan tatapan khawatir. Di dalam kamar kos yang sempit namun rapi, Santi duduk di lantai, menunduk. Air matanya tak lagi bisa ia tahan. Ia curhat tentang semua masalah yang menekan dadanya, tentang rasa malu karena miskin, tentang pergaulan yang menjerumuskannya, tentang ibunya yang semakin jauh darinya. Kata-katanya terputus-putus, namun Budi mendengarkan dengan penuh sabar, tanpa menghakimi. Budi sebenarnya sudah lama menaruh hati pada Santi, namun, melihat keadaan Santi malam itu, ia menyingkirkan perasaannya, lebih memilih untuk menjadi penopang. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa hidup memang berat, tapi lari bukanlah jalan keluar. Ia mengingatkan Santi pada ibunya yang selalu berjuang, pada potensi yang sebenarnya ada dalam dirinya. Santi menatap Budi, matanya basah. Tapi untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Kata-kata Budi menusuk hatinya, bukan karena cinta, tapi karena kejujuran yang tulus. Malam itu menjadi titik balik kecil bagi Santi. Ia sadar masih ada orang yang percaya padanya, masih ada jalan pulang yang bisa ia pilih. Walau hatinya penuh luka dan masa depannya terasa kabur, Budi membuatnya berani berpikir, mungkin masih ada harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika pulang, ia mendapati ibunya jatuh sakit karena terlalu lelah mencari nafkah sendirian. Melihat ibunya terbaring lemah, Santi tersentak. Semua yang ia lakukan selama ini hanya membuat ibunya makin menderita. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya, dan hatinya hancur. Ia sadar, selama ini ia salah arah, mencari kesenangan sesaat, melupakan masa depan. Pelan-pelan Santi berubah. Ia mulai membantu ibunya berjualan, kembali rajin belajar, dan menjauhi teman-teman yang menjerumuskannya. Prosesnya tidak mudah, ia sering goyah. Tapi tekad untuk membuat ibunya bangga menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Suatu sore, setelah pulang membantu ibunya, Santi menatap senja. Ia tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia berbisik dalam hati, "Aku mungkin belum tahu pasti mau jadi apa, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh menyerah. Aku harus berjuang untuk ibu, dan untuk diriku sendiri." Langkah Santi masih panjang, tapi kini ia punya arah, sebuah tekad untuk menjalani hidup dengan lebih kuat.